Perkenalkan, namaku Rentina Natalia Manurung. Aku sekarang ini sedang kuliah di Institut Teknologi Sumatera, program studi Rekayasa Kehutanan Sambut 2019. Tentang rekayasa kehutanan. Kalau rekayasa kehutanan itu kan merupakan interdisiplin ilmu kehutanan, di mana itu kita itu belajar untuk gimana kita merekayasa hutan itu supaya bisa menjadi lebih bermanfaat dan berkelanjutan. Kalau kehutanan itu kan fokusnya lebih ke merawat, mengatur, melindungi gitu kan. Terus kalau di pembelajarannya mereka itu kayak jatuhnya lebih kebanyakan ke teori. Sedangkan rekayasa kehutanan itu lebih ke gimana kita bisa merekayasa hutan itu lebih banyak ke lapangan gitu. Gimana kita dapat merestorasi, memanipulasi supaya hutan itu bisa, misalnya di reklamasi hutan, reklamasi tambang itu kan udah rusak di tanahnya. Jadi disinilah rekayasa hutan itu bekerja, gimana supaya tanah yang rusak itu bisa kembali berfungsi sebagai hutan sebelumnya gitu. Terus kalau kehutanan itu kan gelarnya itu nanti kalau lulus itu SHUT gitu kan, sedangkan rekayasa kehutanan itu ST karena jatuhnya ke teknik gitu. Kalau rekayasa kehutanan itu masih ada di 3 institut. Dia di universitas itu kehutanan, dan institut itu baru rekayasa kehutanan. Kalau rekayasa kehutanan itu sendiri ada di ITB, ITK itu Institut Teknologi Kalimantan, dan ITERA kami sendiri Institut Teknologi Sumatera. Ya, pastinya kan kalau orang-orang mandang jurusan kami itu kan kehutanan atau rekayasa kehutanan jatuhnya hanya ke hutan doang gitu. Mereka mikirnya sama kayak pertanian nih, ngapain sih kuliah pertanian jadi petani gitu kan. Apalagi pandangan orang tua yang nggak ngerti gitu. Padahal sebenarnya di kehutanan ini sendiri banyak gitu loh, di rekayasa kehutanan ini banyak ilmu-ilmu yang kita nggak ketahui gitu. Aku pribadi aja setelah kuliah baru tahu ternyata di kehutanan itu juga mempelajari gimana itu kita mempelajari ekologi, gimana kita mempelajari tentang satwa gitu. Nggak hanya fokus ke pohon atau ke apa, tapi binatang-binatang yang ada di hutan juga dapat kita pelajari juga gitu. Tentu kalau itu ada ya, miskonsepsinya kayak gimana. Itu banyak orang yang kuliah di rekayasa kehutanan tapi mereka nggak tahu. Mereka yang taunya rekayasa kehutanan itu sama dengan kehutanan gitu kan, padahal mereka nggak tahu ada perbedaannya. Sehingga ada kayak mikir apa sih yang membedakan. Ada juga jadinya manusia itu jadi yang kuliah di rekayasa kehutanan itu kayak misal gitu, setelah masuk rekayasa kehutanan ternyata ini nggak sesuai ekspektasiku loh kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau kuliah kayak mau ngambil rekayasa kehutanan ini, sebaiknya lebih didalami dulu gitu apa latar belakangnya. Kalau yang dipelajari banyak. Pasti kalau orang mikirnya ya, di kehutanan ini yang dipelajari pohon, hutan gitu doang kan. Ternyata enggak. Kita mempelajari gimana kita menjadi pembibitan tanaman, kita mempelajari tentang silvikultur, ekologi, ilmu tanah juga dipelajari, undang-undang yang mengatur juga dipelajari, pengelolaannya dipelajari, terus tentang kayu. Yang lebih menariknya sih kayu sama satwa liar ya. Itu yang paling menariknya, di mana kalau misalnya dipikirin ya rekayasa hutan itu ya udah merekayasa hutan gitu. Ternyata kami itu juga mempelajari gimana itu kayu itu bisa setelah dipanen itu kita dapat menggunakannya, menjualnya menjadi lebih berharga lagi, harganya yang lebih bisa dibilang cukup mahal gitu kan. Terus di sini juga kami mempelajari gimana sih serbuk-serbuk kayu itu juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan yang lebih bermanfaat seperti jadi meja lapis atau apa gitu. Di sini juga mempelajari tentang manajemen konservasi, plasma nutfah, dan ekologi. Kalau prospek kerja itu banyak sih. Jatuhnya juga bisa jadi peneliti, bisa sebagai perekayasa hasil
hutan, bisa menjadi forest technopreneur kan, bisa menjadi konsultan kehutanan, bisa perencana dan pelaksanaan program kehutanan, bisa juga sebagai di Kementerian Lingkungan Hidup, bisa juga sih jadi presiden. Kayak Bapak Jokowi kan dari kehutanan bisa jadi presiden. Oh, suka dan duka selama kuliah itu banyak sih, tapi banyak sukanya. Kalau dukanya sih ya pastinya kalau selama kuliah dukanya ya jauh dari orang tua. Terus pertama kali kuliah itu susah nih, bisa kita menyesuaikan diri sama orang lain. Tapi sukanya itu setelah kita udah kuliah, kita mengenal banyak teman, ternyata kita ketahui ternyata di kuliah itu yang egois, orang yang gak mau bergaul itu gak penting, itu sifat yang harus dijauhi gitu. Karena di kuliah itu kita barulah menemukan gimana benar-benar persaudaraan gitu, teman-teman rantau yang bergabung di perantauan saling membantu, itu sih. Pesannya, kalau mau masuk di rekayasa kehutanan itu sebaiknya terlebih dahulu ditelusuri latar belakangnya apa, perbedaannya dengan kehutanan itu apa. Pokoknya ditelusurilah lebih dalam gimana prospek kerjanya, apa yang akan kedepannya nanti setelah lulus mau jadi apa kedepannya gitu. Jangan sampai ada kayak orang-orang yang sekitar gitu ada sampai kayak penyesalan gitu kan. Terus kalau mau kuliah di situ juga di rekayasa kehutanan juga harus kuat mentalnya gitu. Sekian dari saya mengenai rekayasa kehutanan. Semoga buat yang menonton juga dapat mengambil manfaatnya dan hikmatnya. Semoga untuk yang mau berkuliah juga, sebelum mengambil jurusan lebih baik dicarilah dahulu latar belakangnya, didalami dulu jurusan yang ingin dicapai supaya tidak ada miskomunikasi gitu. Inilah pesan terakhirku juga. Buat Devika juga semangat kuliahnya, semangat untuk mencari ilmu, semoga bermanfaat buat orang-orang sekitar. Makasih.